Saya dan Rifanto, selamat datang dalam materi Cyber Law episode Lex Internetica dan Sui Generis. Kembali saya ingatkan, handphone yang kita bawa, kita gunakan dalam keseharian adalah suatu komputer. Dia tidak hanya sebagai alat komunikasi, tapi di dalamnya terkonvergensi sebagai suatu komputer yang sanggup melakukan pemrosesan aplikasi, algoritma, data scientist, dan learning machine. Beberapa referensi yang dapat dipergunakan untuk memahami materi-materi yang kita diskusikan bersama, yang bisa dapat menjadi dasar teoritis maupun juga dasar yang bersifat akademis. Cyber Law 2.0 sebagai suatu Lex Internetica di dalam pembahasan episode ini lebih menekankan kepada kenapa perlunya suatu rezim hukum Cyber Law, yang di dalamnya Cyber Law 2.0 ini adalah merupakan suatu konvergensi antara Lex Informatika di dalam suatu konstruksi algoritma jaringan teknologi internet yang kita kenal hari ini dengan akses data, jaringan data, wifi, dan juga aplikasi di dalam handphone, aplikasi dalam tablet, maupun aplikasi dalam komputer. Sui generis adalah suatu terminologi yang biasa dipergunakan di dalam semesta diskusi hukum sebagai suatu karakter yang diterapkan berbeda dengan lex specialis, karena kalau sui generis adalah suatu basis tersendiri di dalam suatu bentuk hukum yang tidak bisa menggunakan pendekatan analogi. Dikatakan oleh salah satu founder Cyber Law, yaitu Profesor Lawrence Lessig, beliau dari Harvard University yang sekarang berada di Stanford University untuk mengajar, dalam bukunya yang dikenal dengan The Laws of Cyberspace, bahwa law, norms, and markets, and code, jadi kurangnya ada 4 variabel, itulah yang mengatur tata perilaku atau norma perilaku di dalam cyberspace. Inilah yang dimaksud dengan sui generisnya. Sui generis di dalam pendekatan cyberspace sekurangnya ada 3 menggunakan istilah sebagai sui generisnya. Ada yang mengatakan sebagai the law of the internet, jadi hukum yang berlaku dalam jaringan internet, seperti saya katakan tadi, Lex Internetica, sebagai suatu karakter tata perilaku, asas dan kaidah di dalam interaksi pemanfaatan teknologi internet. Ada juga yang menggunakan istilah sui generis in cyberspace adalah the law of information technology, jadi lebih luas daripada internet, karena internet adalah bagian dari information technology. Atau bisa juga istilah yang kita sudah lebih kenal lebih awal, yaitu the telecommunication law, karena telecommunication law tidak hanya berbicara jaringan saja, tapi juga jasa di dalamnya, yaitu jasa layanan data, layanan internet, yang di dalamnya adalah interaksi di cyberspace. Lalu pengertian cyberspace sebagai sui generis ini tentunya dapat kita perhatikan dalam pendekatan-pendekatan berikut. Sebentar, saya rapikan dulu layarnya. Oke. Ternyata kurang pas untuk kita lihat. Oke. Iya. Jadi cyber law sebagai suatu sui generis di sini menggunakan pendekatan beberapa variabel yang muncul. Ya.
Jadi dikatakan di sini bahwa salah satunya yang sudah pasti kita kenal adalah tentang kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual ini sebagai hak cipta, merek, bisa juga dalamnya adalah paten, hak desain, kemudian juga industrial design, juga trade secret, rahasia dagang. Itu merupakan bagian yang dimana dalam cyber law as a sui generis ini juga menjadi penting, ya. Selain yang juga kita lihat di sini ada tentang fitnah, tentang privacy yang sekarang begitu sangat menjadi topik dan tema yang tidak pernah berhenti didiskusikan. Kemudian duty of care, ini yang lebih pendekatan-pendekatan perlindungan terhadap yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Kemudian ada juga electronic contracts and digital signature. Kemudian kita bicara juga e-commerce, tiap hari kita lakukan lewat Gojek, lewat Tokopedia, Bukalapak, atau apapun yang berbasis aplikasi yang luar biasa. Kemudian electronic government, ini adalah e-gov yang kita kenal sebagai suatu layanan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan juga sebagai sui generis adalah pornografi di dalam pemanfaatan teknologi informasi. Dan yang terakhir, ini yang membedakan dengan criminal liability, ada juga yang bersifat fraud. Apa bedanya nanti kita akan dalam episode berikutnya kita akan segera bahas. Kita selalu mengatakan bahwa rejim hukum di Indonesia dimulai dengan adanya undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Kenapa perlunya suatu legislasi undang-undang di bidang cyberspace yang bersifat sui generis? Karena sekurangnya ada 3 penyebab urgensi tersebut, yaitu masyarakat teknologi informasi dunia dan dunia tanpa batas, borderless. Kemudian teknologi informasi hari ini adalah milik semua. Dulu teknologi informasi bersifat sangat segmentasi, mungkin hanya dimiliki oleh pemerintah atau korporasi karena sangat mahal teknologinya maupun biayanya. Jadi tiga high lah, high technology, high cost, dan high risk. Jadi saat itu teknologi informasi tidak milik semua. Tapi sekarang, seperti yang tadi saya katakan di depan, semua menggunakan HP, dan HP itu adalah teknologi informasi. Kemudian yang terakhir, penyalahgunaan teknologi informasi. Penyalahgunaan teknologi informasi ini yang kalau tidak diatur di dalam konstruksi instrumen legislasi, tentunya akan sulit untuk digunakan menjadi cara untuk mengurangi sekurangnya. Tidak mungkin kita menghilangkan sama sekali penyalahgunaan, tapi mengurangi atau meminimalkan penyalahgunaan teknologi informasi. Kalau dulu kita memahami bahwa justifikasi legislasi atau undang-undang harus memenuhi syarat-syarat filosofis, yuridis, sosiologis. Tapi pendekatan hari ini juga harus menggunakan pendekatan ekonomis dan bisnis dan juga teknologis. Kenapa? Karena politik legislasi undang-undang ITE, yaitu tech legislation, salah satunya adalah perlindungan kepentingan hukum masyarakat. Kepentingan hukum masyarakat yang ada di mana? Yang ada dalam data komputer, dokumen elektronik, informasi elektronik, dan sistem komputer atau elektronik. Dan yang kedua, perlindungan hukum terhadap aktivitas teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri. Jadi dia merupakan subjek hukum dan perbuatan hukum virtual. Kalau yang pertama, perlindungan kepentingan hukum masyarakat itu adalah subjek hukum faktualnya, berada di dalam teknologi informasi. Kalau yang kedua adalah perlindungan hukum virtualnya itu sendiri, yang kita akan bahas dalam episode berikutnya. Apa sih yang disebut tech legislation? Kenapa kita harus memiliki pendekatan legislasi teknologis, khususnya di bidang teknologi informasi? Karena teknologi informasi itu akan memberikan manfaat, efisiensi, dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas ini merupakan suatu karakter
yang diharapkan oleh semua ekosistem atau stakeholders. Dengan adanya efisiensi dan efektivitas mengakibatkan perubahan perilaku. Sesuatu yang tadinya belum diatur, sesuatu yang tadinya tidak pernah diduga. Contohnya sederhana. Tidak pernah kita merasa membajak aplikasi. Kita selalu merasanya mengcopy atau menginstall aplikasi. Padahal apabila itu kita install atau kita mengcopy aplikasi tanpa seizin pemiliknya secara kekayaan intelektual, maka itu sebenarnya suatu perbuatan yang melanggar haknya. Tapi kita tidak pernah merasa seperti bentuk perbuatan melawan hukum. Inilah yang tidak ada mencuri data pribadi, yang ada mengcopy data pribadi. Ini kan menjadi sesuatu hal yang sifatnya perubahan perilaku masyarakat dan lahirnya perbuatan hukum baru. Inilah tech legislation, selalu pendekatan seperti itu. Nanti misalnya ada, bukan nanti, sekarang misalnya sudah ada yang disebut blockchain, Internet of Things, big data, muncul perbuatan-perbuatan hukum baru yang tadinya tidak pernah dibayangkan ada. Lalu bagaimana mengaturnya? Nah, itulah pendekatan tech legislation, bahwa perlu diatur dalam undang-undang. Indonesian Cyber Law ditandai dengan lahirnya Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 pada tanggal 21 April tahun 2008, yang kemudian diubah, direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang mulai berlaku pada tanggal 25 November 2016. Mari kalau kita ambil satu pemahaman bahwa sui generis Lex Internetica ini merupakan suatu konvergensi dari Lex Informatika yang masuk ke dalam arsitektur dan algoritma jaringan internet. Sehingga jaringan internet inilah menjadi basis proses dari suatu lembaga yang merubah asas dan kaidah hukumnya di dalam pemahaman tersebut. Lalu, apa yang disebut perbuatan hukum baru itu? Apa yang menjadi subjek hukum virtual? Perbuatan hukum virtual dan akibat hukum virtual. Maka dalam episode berikutnya, kita akan berjumpa lagi untuk mendiskusikan pemahaman cyber law untuk mengetahui bagaimana dalam pendekatan Lex Internetica, Cyber Law 2.0, berbasis norma legislasi tentunya, Undang-Undang ITE, tentang hal tersebut. Stay safe, stay healthy. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan berikutnya. Saya dan Rifanto, terima kasih.